Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Isna Mariati. Saya mahasiswa dari S3 Spati Rusada. Untuk memenuhi tugas materi mata kuliah Entrepreneurship Nursing, di sini saya akan menjelaskan mengenai BPOM, PIRT, brand atau merek, dan sertifikat halal. Hal pertama yang akan saya bahas adalah mengenai BPOM. Apa itu BPOM? BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan, regulasi, dan pengendalian obat, makanan, serta produk kesehatan di Indonesia. Setiap badan usaha yang menghasilkan suatu produk harus memiliki izin edar BPOM. Mengapa begitu penting? Izin BPOM adalah bukti konkret bahwa produk tersebut telah melalui uji coba yang ketat dan memiliki kandungan yang aman bagi konsumen. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau calon konsumen terhadap produk tersebut. Untuk mendapatkan izin edar BPOM, harus mengikuti alur dan persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah persyaratan untuk produk dalam negeri. Yang harus dilengkapi adalah dokumen identitas pelaku usaha, dokumen produk, dokumen keamanan produk, dokumen kualitas standar, dokumen label dan kemasan. Kemudian persyaratan untuk produk luar negeri yang harus dilengkapi adalah persyaratan dokumen identitas pelaku usaha, surat penunjukan dari pabrik, sertifikat bebas jual, sertifikat GMP atau HACCP atau ISO 22000. Yang terakhir adalah dokumen izin edar dari negara asal. Kemudian bagaimana cara pengurusan BPOM? Yang harus pertama kita lakukan adalah masuk melalui registrasi online situs resmi BPOM. Kemudian mengisi formulir tentang data perusahaan, mengunggah dokumen-dokumen perusahaan dan dokumen pendukung. Menunggu email verifikasi yang berisi user ID dan password. Kemudian login menggunakan user ID dan password yang sudah ditentukan yang dikirimkan via email. Lalu input data dan unggah dokumen persyaratan. Kemudian menunggu surat perintah setor dan melakukan proses pembayaran. Menunggu verifikasi dan validasi data. Setelah dokumen sudah valid, akan mendapatkan nomor izin edar yang berlaku dalam jangka waktu 5 tahun. Pembahasan selanjutnya mengenai brand atau merek. Apa yang dimaksud dengan merek atau brand? Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, atau desain atau kombinasi dari itu semua yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan atau jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Bila diibaratkan dengan manusia, merek adalah sebuah nama, sedangkan brand adalah kepribadian, emosi, kecerdasan, atau visi misi yang dimiliki oleh seseorang yang membuatnya beda dengan orang lainnya. Apa saja manfaat mendaftarkan dan mempatenkan brand untuk bisnis? Yang pertama, jaminan perlindungan hukum. Yang kedua, terhindar dari risiko plagiarisme. Yang ketiga, meningkatkan nilai aset perusahaan. Yang keempat, mempermudah membuka bisnis untuk waralaba. Yang kelima, menjadi image perusahaan dan kepercayaan untuk konsumen. Bagaimana prosesnya untuk mendaftarkan brand atau merek sendiri? Yang pertama, cek merek yang akan dipakai. Kemudian siapkan data pemohon, siapkan dokumen persyaratan yang terdiri dari etiket atau logo merek yang sudah dibuat dan yang akan didaftarkan. Yang kedua, tanda tangan elektronik pemilik merek. Yang ketiga, rekomendasi dari dinas, baik itu dari dinas Deperindak, dinas koperasi UMKM, dan dinas pariwisata dan kreatif. Kemudian melakukan registrasi, melakukan pembayaran, dan melanjutkan pengisian formulir di DJKI. Salah satu produk yang saat ini sedang cukup diminati adalah produk skincare. Brand ternama yang saat ini yang ternyata adalah brand lokal, namun tidak kalah dengan brand-brand luar negeri, adalah produk Something. Kenapa produk ini cukup terkenal? Brand ini cukup terkenal, banyak digunakan oleh wanita-wanita di Indonesia. Komposisi dari produk yang cocok di kulit,
sebagian wanita merasakan manfaatnya. Kemudian harga yang cukup terjangkau dan kemasan produk yang cukup menarik. Dan ini menjadi trendsetter untuk produk-produk kosmetik lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai PIRT. Apakah itu PIRT? PIRT adalah sertifikasi yang bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan. Bagaimana langkah-langkah untuk pengurusan izin PIRT? Yang pertama, pemohon SPPIRT login ke sistem OSS atau datang ke DPMP TSP2. Kedua, input kelengkapan data di OSS untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. 3. Membuat permohonan UMKU untuk SPPIRT. 4. Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi SPPIRT untuk pengajuan produk baru. 5. Pemohon tidak perlu login di aplikasi SPPIRT apabila data NIB-nya sudah tersimpan di aplikasi SPPIRT. Namun, bila pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi SPPIRT, wajib melengkapi datanya di SPPIRT. Kemudian pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen. Kemudian ketujuh, permohonan SPPIRT secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan nomor PIRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha. 8. Penerbitan SPPIRT dalam waktu 1 hari. Penjelasan selanjutnya mengenai sertifikat halal. Apa yang dimaksud dengan sertifikat halal? Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Apa saja manfaat dari sertifikat halal? Yang pertama adalah memberi kepercayaan bagi konsumen. Yang kedua, unique selling point, yaitu dengan kepemilikan sertifikasi halal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen karena sadar akan pentingnya kehalalan produk dan menjadi daya saing kompetitor. Yang ketiga, menjangkau warga muslim di luar negeri. Yang keempat, berpeluang masuk ke pasar global. Kemudian bagaimana cara pengurusannya untuk mendapatkan sertifikat halal? Pertama adalah membuat akun dan kemudian mengajukan permohonan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui si halal. BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan. LPH menghitung, menetapkan, dan mengisi biaya pemeriksaan di si halal. Kemudian pelaku usaha melakukan pembayaran dan unggah bukti bayar. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD surat tanda terima dokumen si halal. LPH melakukan proses audit atau pemeriksaan dan mengunggah laporan pemeriksaan di si halal. Komisi Fatwa MUI melakukan sidang fatwa dan mengunggah ketetapan halal di si halal. BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Kemudian pelaku usaha bisa mengunduh sertifikat halal jika statusnya sudah terbit SH. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.